Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung. Insyaallah hari ini kita akan membahas pelajaran nahwu, dan hari ini merupakan pertemuan yang ketujuh di dalam ilmu nahwu. Ikhwafillah, tanpa berpanjang kata, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu sabi', pelajaran ketujuh, i'rabul af'al, bentuk perubahan fi'il. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan pada fi'il. Apabila pada pertemuan sebelumnya, pada video-video yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk perubahan pada isim, di mana ada yang dinamakan dengan isim marfu, mansub, dan majrur. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan pada fi'il. Taib. Tapi sebelum itu, mari kita bahas tentang fi'il itu sendiri. Dia terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang dinamakan dengan fi'il mu'rab, kemudian ada yang dinamakan dengan fi'il mabni. Taib. Apa itu fi'il mu'rab? Sama saja dengan isim yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya yang dinamakan dengan isim terbagi dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab itu adalah isim yang berubah akhirnya. Isim mabni adalah isim yang tetap akhirnya. Nah, demikian juga dengan fi'il. Yang dinamakan dengan fi'il mu'rab adalah fi'il yang berubah akhirnya. Kemudian kalau fi'il mabni adalah fi'il yang berubah akhirnya, yang tetap akhirnya. Jadi fi'il berdasarkan perubahan akhirnya terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan fi'il mu'rab dan ada yang dinamakan dengan fi'il mabni. Baik, kita lanjutkan. Kaidahnya, al-fi'lul mu'rabu huwa ma yataghayyaru akhiruhu wa huwa al-mudhari'u illa idza tasalat bihi nunul inas aw nunut taukid. Fi'il mu'rab huwa adalah ma yataghayyaru akhiruhu, yaitu yang berubah akhirnya. Tentu saja seperti mana di dalam isim, bahwasanya perubahan akhir daripada fi'il ini disebabkan oleh amil yang masuk ke dalamnya. Amil itu adalah faktor penyebab perubahan. Wa huwal mudhari', yaitu fi'il mudhari'. Jadi yang mu'rab itu ikhwah, itu hanya fi'il mudhari' saja. Itu pun illa idza tasadat bihi nunul inas aw nunut taukid. Kecuali jikalau fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun inas. Apa itu nun inas? Nun ciri perempuan, atau nun taukid atau nun taukid. Apa itu yang dinamakan nun taukid? Nun taukid artinya adalah nun penguat. Itu adalah fi'il yang mu'rab. Baik, sedangkan contoh, mari perhatikan. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Nah ini. Ini bentuk pertama, yaktubu. Dia berakhiran dhammah. Kemudian lan yaktuba, ini berakhiran fathah. Kemudian lam yaktub, ini berakhiran sukun. Yaktubu ini yang pertama tidak ada amil apapun. Kemudian lan yaktuba di sini ada lan, maka dia berharakat fathah, lan yaktuba. Kemudian ini lam yaktub, di sini lam masuk lam, maka yaktub. Di sini berakhiran sukun seperti itu. Jadi insyaallah kita akan mengenal di dalam i'rab fi'il, kan sudah pernah Anda jelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada yang dinamakan marfu, mansub, dan majzum. Nah ini, jadi bentuk yang ini adalah bentuk marfu, kemudian ini adalah bentuk mansub, karena masuk lam. Kemudian ini yaktub, dia majzum karena dimasuk oleh lam, seperti itu. Baik. Contoh yang lain adalah yaftahu. Yaftahu, lan yaftaha, lam yaftah. Ini. Baik. Bisa diperhatikan ujungnya yaftahu, lan yaftaha, lam yaftah, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, yajlisu,
Lan yajlisa, lam yajlis. Ini sengaja Anda bawakan tiga bentuk ya. Ini di ain fi'ilnya berbeda harokatnya. Yang ini berharokat dhammah, ini berharokat fathah, ini berharokat kasrah ya. Ini bisa dilihat ujungnya dhammah, ya, fathah, sukun seperti itu ya. Ini adalah bentuk i'rab daripada yang dinamakan dengan fi'il mudhari'. Kan? Kemudian itu tadi baru contoh pada si fi'il yang mu'rab ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang kaidah apa yang dinamakan dengan fi'il mabni. Al-fi'lul mabni ya, fi'il mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Ya, dia adalah, nah ini kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi berubah ya, kalau ini la yataghayyar, dia tidak berubah. Tidak berubah akhirnya. Wa huwal madi ya, yaitu fi'il madi wal amr dan juga fi'il amr. Wal mudhari. Nah, tadi kan fi'il mudhari ada pengecualian ikhwah ya. Yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid itu tidak mu'rab. Nah, maka dia tergolong ke dalam fi'il yang mabni. Nah, itu. Wal mudhari dan fi'il mudhari idza tasalat bihi, apabila bersambung dengannya nun inas ya, au nun taukid atau nun taukid. Jadi yang fi'il yang mabni itu ya, yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Ya, bisa dipahami. Dan kan untuk fi'il mabni contohnya ini ya, pada fi'il madhi misalkan ini kataba ya. Kan ada 4 ya, fi'il madhi, fi'il amr, kemudian fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Yang pertama ini fi'il madhi ikhwah ya. Fi'il madhi ini kataba, ini ujungnya pasti fathah. Nah, ini ujungnya tetap fathah. Tidak mungkin dia berubah jadi dhammah pada domir yang sama ya. Kataba ini domirnya kan huwa ya. Dia tidak mungkin berubah menjadi dhammah dengan domir yang sama, yaitu domir huwa, kecuali jikalau domirnya berubah ya, menjadi hum ya, baru dia berubah ujungnya ya. Berbeda dengan tadi kasusnya pada fi'il mudhari. Kalau pada fi'il mudhari ya, dia itu pada domir yang sama, misalkan yaktubu ya, kemudian dimasukkan oleh lan menjadi lan yaktuba, dan itu sama domirnya huwa gitu. Kemudian lam yaktub itu kan sukun begitu. Jadi kataba ini tetap ujungnya fathah. Jalasa ini juga tetap ujungnya fathah. Fathah juga sama. Hakama ini ujungnya fathah. Kemudian yang kedua fi'il amr ikhwah. Uktub, nah ini sukun ujungnya. Kemudian uktuba ini ada nun yang dibuang di sini. Ud'u ya, ini dibuang huruf akhirnya yaitu waw. Irmi ya, ini dibuang huruf akhirnya yaitu ya. Seperti itu. Ini untuk fi'il amr. Kemudian yang ketiga adalah al-fi'lul mudhari al-muttasilu bi nunil inas ya. Yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas. Apa itu nun inas? Nun inas adalah nun ciri perempuan. Dia adalah untuk domir ya, hunna dan antunna. Kalau antum mengulang kembali ya, tasrif fi'il mudhari yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubna. Nah itu nun inas namanya. Yaktubna, nah itu. Nah, ini nun inas. Namanya hunna atau antunna misalkan. Ya. Taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Ini adalah nun inas pada domir antunna. Kemudian yang keempat ya, ini adalah al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari al-muttasilu bi nun taukid ya, yang bersambung dengan nun taukid ya. Yaktubanna, nah ini bersambung dengan nun taukid. Apa nun taukid? Nun taukid adalah nun penguat. Yaktubanna ini pasti mabniun al fathi ya. Taktubanna ini juga sama mabniun al fathi. Kalau yang atas ya, ini yaktubna dan taktubna ini adalah mabniun ala sukun. Baik. Seperti itu ikhwah. Ini adalah contoh untuk fi'il yang mabni. Insyaallah
Nanti kita akan membahas secara lebih terperinci mengenai fiil-fiil yang mabni ini pada pertemuan yang selanjutnya. Kita sekarang lanjutkan al-af'al al-mu'rabat, ya, fiil-fiil yang mu'rab. Ada apa saja fiil yang mu'rab? Nah, agar kita nyambung dengan pelajaran sebelumnya, ini Ana ingin mengingatkan kembali kepada antum tentang pembagian fiil mudhari. Dari fiil mudhari ada 3 kan, sahih akhir, mu'tal akhir, kemudian al-af'alul khamsah, ya. Ada fiil mudhari sahih akhir, kemudian fiil mudhari mu'tal akhir, dan al-af'alul khamsah. Apa itu fiil sahih akhir? Sahih akhir adalah fiil yang diakhiri dengan huruf yang sehat, ya. Bukan huruf illat, ya. Pokoknya dia tidak diakhiri dengan alif, waw, atau ya. Dan kalau mu'tal akhir ini yang sakit di akhirnya. Dia diakhiri dengan huruf alif, waw, atau ya. Kemudian al-af'alul khamsah ini yang diakhiri oleh waw nun, ya. Kemudian alif nun atau ya nun. Ya. Ini adalah al-af'alul khamsah. Jadi contoh-contohnya ini saya akhir, yazhabu, yaktubu, yaftahu, yahmilu, yashkuru. Ini sudah Anda bahas. Perhatikan ujungnya. Dia ujungnya ini ba, ini ha, lam, ra. Kemudian mu'talul akhir, ini yad'u, yakzu, ini di ujungnya adalah huruf waw. Kemudian yarmi, yaqdi, ini diakhiri dengan huruf ya. Yanha, yarda, ini diakhiri dengan huruf alif. Alifnya alif bengkok, ya. Nah, ini namanya alif bengkok. Jadi antum sekarang ikhwah sudah tahu alif bengkok, atau alif bingkang kalau kata orang Sunda, ya. Ini namanya adalah alif bingkang. Dulu ada istilah di kalangan orang tua itu, teu apal alif bingkang acan. Ya, artinya tidak tahu alif bingkang atau alif bengkok. Ya. Artinya orang yang tidak pesantren. Nah, kalau antum, alhamdulillah, walaupun dengan online seperti ini, ya, kita bertemu lewat video, antum tahu sekarang yang dinamakan dengan alif bengkok. Nah, ini alif bengkok nih, ya. Jadi alhamdulillah, antum tahu sekarang alif bengkok itu gitu, ya. Contoh lain kalau dalam isim, ya, wadduha, gitu. Nah, itu alif bengkok. Ya, pernah kita bahas lah di dalam pembagian isim, yaitu dinamakan dengan isim maksur. Kemudian al-af'alul khamsah. Ya, kalau al-af'alul khamsah ini diakhiri dengan alif nun, ya, yaf'alani, ya, yadhhabani, taf'alani, tadhhabani, yaf'aluna. Ya, ini diakhiri dengan waw nun, yadhhabuna, taf'aluna, tadhhabuna, taf'alina, tadhhabina, itu diakhiri oleh ya nun. Nah, pembagian ini nanti sahih akhir, mu'tal akhir, dan al-af'alul khamsah dia memiliki bentuk i'rab tersendiri atau bentuk-bentuk perubahan tersendiri, ya, ketika dia masuk amil ke dalamnya, gitu. Ingat, perubahan daripada fiil itu sama dengan isim karena masuknya amil, ya. Dan amil untuk untuk fiil mudhari ini, ya, yang pertama adalah marfu', ya, amil yang memarfu'kan, yang kedua yang memansubkan, yang ketiga adalah yang menjazmkan. Jadi marfu', mansub, majzum itu adalah bentuk perubahan untuk fiil mudhari. Mari kita bahas sekarang satu persatu. Nah, sekarang fiil mudhari saya akhir terlebih dahulu, ya. Ini ada 3 bentuk, ya, marfu', mansub, kemudian majzum, ya. Untuk marfu', perhatikan. Ini contoh yadhhabu. Nah, cirinya adalah dhammah. Yadhhabu, ya, ciri marfu'nya adalah dhammah karena dia sahih akhir. Baik. Kemudian mansub, lan yadhhaba. Ini karena masuk lan, maka dia menjadi yadhhaba, ya. Maka dia cirinya adalah fathah. Dan kemudian majzum, ini lam yadhhab, ya. Ini karena kemasukan lam, maka dia ujungnya sukun. Maka ciri majzumnya adalah sukun, ya. Jadi marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan sukun. Nah, itu marfu', mansub, majzum, ya. Itu untuk fi'il mudhari saya akhir. Karena ini ujungnya ba, ya. Contoh yang lain misalkan yaftahu. Ada yang mau coba? Silahkan. Betul, ya. Yaftahu. Kemudian
lan yaftaha. Sahih, kemudian lam yaftah. Seperti itu aja, gampang ya. Lanjut ikhwah. Sekarang kita ke al-af'alul khamsah dulu. Fiil-fiil yang 5. Ya, tadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina. Ini dalam 3 keadaan juga sama, marfu, mansub, majzum. Marfu, contoh sini yadhhabani. Kita ambil yang diakhiri dengan alif nun saja. Ya. Ini mewakili yang lainnya. Ya. Yadhhabani. Nah, ini dinamakan dengan subutun nun. Apa itu subutun nun? Tetapnya huruf nun. Ya. Jadi kalau yang waw nun, yadhhabuna. Nah, kalau yang ya nun, tadhhabina. Jadi tetap ujungnya nun. Kemudian yang mansub, lan yazhaba. Jadi masukin lan, nunnya dibuang. Ya, lan yazhaba. Maka dia dinamakan dengan hazfun nun. Ya. Apa itu hazfun nun? Hazfun nun itu artinya dibuangnya huruf nun. Gitu. Jadi kalau yang ini subutun nun, tetapnya huruf nun. Kemudian ini hazfun nun, dibuangnya nun. Kalau yazhabuna ya menjadi apa? Lan yazhabu. Gitu. Ya. Kalau tazhabina menjadi lan tazhabi, seperti itu. Ya. Ini yang pertama yaitu hazfun nun. Kemudian mazumnya bagaimana? Mazumnya ternyata sama. Ya, menjadi lam yazhaba. Ya. Sama dia juga hazfun nun. Ya. Apa hazfun nun? Dibuangnya huruf nun. Gitu. Jadi ya marfu ini subutun nun. Kemudian mansub. Ya, ini juga hazfun nun. Kemudian mazumnya ini hazfun nun. Antum fokus saja pada pelajaran ya, jangan terganggu dengan apa background ya. Background ini yang ada ya. Ada orang lewat, ada motor gitu kan, atau ada apa? Tukang nasi goreng, itu biarkan saja. Ya, antum tetap fokus pada pelajaran. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang al-mudhari'ul mu'talul akhir. Ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, jadi fokus pada pelajaran, ya, fokus pada pelajaran. Karena yang lewat itu hanya sebentar saja, gitu ya. Ini kan ngerekam malam. Ya, al-fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Nah, kita sekarang bahas fi'il mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf waw. Ya. Dalam keadaan marfu, ya, mansub maupun mansub. Marfu'nya, ya kan? Nah, ini yad'u. Ya. Apa ini yad'u? Dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Diperkirakan, ya. Atau aslinya lah ya, jangan diperkirakan. Aslinya pada huruf waw ini ada dhammah yang kemudian dibuang karena berat dalam pengucapan. Ya, jadi aslinya itu yad'u begitu. Ya. Karena berat ya sudah dibuang. Kemudian ditakdirkan. Ya. Ini maka dia dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang diperkirakan, ya. Kemudian mansubnya dimasukkan lan, ini ternyata lan yad'ua. Ya. Ternyata kalau fathah tetap. Kenapa fathah itu tetap? Karena kalau fathah itu ya, dia disebut dengan akhaful harakat. Apa itu akhaful harakat? Akhaful harakat adalah harakat yang mudah untuk mengucapkannya. Jadi beda dengan tadi yang yad'u kan itu sulit ya, berat. Yad'u itu berat. Berbeda dengan lan yad'uwa. Nah, yad'uwa kan lebih ringan. Nah itu. Maka dia disebut dengan akhaful harakat. Ya, itu jadi marfu'nya dengan dhammah, mansub dengan fathah. Sementara kalau majzum, ya, nah ini ternyata dibuang wawunya ikhwah. Ya, jadi bukan sukun. Ya. Nah, maka dia dinamakan dengan hazful akhir, ya. Dibuangnya huruf akhir. Itu yad'u, ya, lan yad'u, lam yad'u. Ini adalah marfu, mansub dan mazum untuk mudhari mu'tal akhir yang berakhiran huruf waw. Sekarang kita lanjutkan kepada mudhari mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf ya. Marfu, mansub, mazum.
Yahdi. Taib. Yahdi dia dalam keadaan marfu, dhammah muqaddarah. Dia sama dengan yang diakhiri dengan wawu, ya. Karena ya ini berat kalau dimasuki oleh dhammah. Coba kita coba. Yahdiyu, kan? Nah, bandingkan dengan yahdi, lebih enteng yahdi kan? Yahdiyu kan berat. Kalau yahdi itu enteng. Nah, maka dia berujung apa? Dhammah muqaddarah, ya. Dhammah yang diperkirakan karena wawunya itu dhammah itu terasa berat jika dia masuk ke dalam huruf ya. Mansub lan yahdiya itu sama ya dengan yang tadi, dia berakhiran fathah. Karena fathah ini akhaful harokat, dia lebih ringan harokatnya. Ya. Kemudian kalau mazumnya juga sama dengan tadi, lam yahdi. Ini namakan dengan hazful akhir. Apa itu hazful akhir? Dibuang akhirnya. Ya, jadi marfu itu dhammah muqaddarah, mansub fathah. Kalau mazum itu adalah hazful akhir. Kemudian lanjut. Nah, sekarang mudhari mu'tal akhir ya dengan akhir alif. Alifnya alif bengkok ya. Dia terbagi 3 sama marfu, mansub, mazum. Nah, catatan ikhwah, yang dinamakan dengan alif itu adalah huruf yang tidak bisa dimasuki harokat pada hakikatnya ya. Dia adalah huruf yang tidak bisa dimasuki oleh harokat. Oleh sebab itu maka berikan ketika marfu yarda, nah ini alasannya ya karena memang dia tidak bisa dimasuki oleh harokat, maka dhammahnya adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan. Mansubnya juga sama, karena dia tidak bisa dimasuki oleh harokat, maka lan yarda, ya, maka fathah pun adalah fathah muqaddarah ya. Jadi sama antara marfu dan mansub, yaitu harokatnya muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Diperkirakan. Adapun mazum ini sama ya. Dia adalah hazful akhir. Dibuang ujungnya. Lam yarda. Seperti itu ya. Baik. Jadi bentuk perubahan untuk fi'il ada 3, marfu, mansub, mazum ya. Tadi untuk sahih akhir, marfunya dengan dhammah, mansub dengan fathah ya, kemudian mazum dengan sukun. Kemudian ya af'alul khamsah, marfu'nya subutun nun ya, mansub hasfun nun, kemudian mazum sama hasfun nun. Nah, untuk yang mu'tal akhir ini ada 3, yang dengan wawu ya, itu adalah marfu'nya dhammah muqaddarah, kemudian mansubnya fathah, kemudian mazumnya adalah hasful akhir ya. Kemudian yang dengan ya sama dengan wawu tadi ya, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah, kemudian mazumnya adalah hasful akhir. Nah, adapun yang mu'tal akhir dengan akhirnya huruf alif ya, marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah, dan mazumnya adalah hasful akhir. Ya. Ini adalah bentuk perubahan untuk apa? Untuk fi'il mudhari'. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, latihan. Ya, enggak. Ya, latihan. Jadikan fi'il-fi'il berikut ini mansub dan mazum. Silakan antum jadikan ya, ini latihan ya, ana ambil dari kitab Al-Muyassar fil Nahwi ini ya. Kitabnya karangan Ustaz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Silakan antum jadikan nih, ini fi'il marfu ya. Ini kan marfu ya semua. Yadhabu, nashrabu, yakhrujuna, yasjudani, tarji'ina, yazni, yanha, yadnu, ini adalah fi'il marfu semua. Bahkan antum berubah dia ke dalam bentuk mansub dan mansub. Kemudian latihan yang kedua, bedakan antara fi'il marfu, mansub dan mazum dari fi'il-fi'il berikut ini. Yusalli, nah, ini kan apa gitu ya. Nah, kalau ini gampang ya. Gini, kalau dia tidak ada ciri yang memansubkan atau yang menjazmkan pasti marfu. Ya. Nah, kemudian kalau ada yang menjazmkan pasti mansub. Itu aja ya. Kan kalau yang memansubkan itu untuk sementara lan ya, yang menjazmkan itu lam gitu. Itu saja. Nah, hanya antum harus jeli di melihat cirinya ya. Karena antum juga harus bisa membedakan ini cirinya apa, marfu'nya itu dengan apa,
mansubnya ini dengan apa, misalkan ini mansubnya dengan apa, kemudian ini mansubnya dengan apa, seperti itu ya. Tip. Ini adalah latihan yang kedua. Tip. Itu ikhwah. Tip. Nah, apa nih ya? Al-adawatun nasibah ya. Al-adawatun nasibah ya. Alat-alat yang menasabkan. Nah, tip. Al-adawatun nasibah ya. Alat-alat yang menasabkan. Tip. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari ikhwah bahwasanya fi'il mudhari itu ada yang marfu, mansub dan manzum. Nah, sekarang kalau yang memarfukan tuh nggak ada ya amilnya amil intern aja atau amil apa namanya itu amil dakhili atau amil maknawi. Kemudian ada yang namakan dengan amil ya yang bersifat eksternal. Nah, kalau yang memansubkannya eksternal ya atau amil lafzi. Untuk masih ingat ya dulu Anda pernah menjelaskan amil itu ada dua, ada amil maknawi, ada amil lafzi. Nah, kalau yang memarfukan memang maknawi karena memang dia pada aslinya yang dinamakan dengan fi'il mudhari itu marfu gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa saja yang menasobkan gitu. Maka dinamakan dengan al-adawatun nasibah, alat-alat yang menasobkan. Apa saja? Nah, yang pertama an. Nah, ini kosong dari arti ya, Pak. Nah, ini perhatikan ujung daripada fi'il mudhari telah dimasukkan oleh an. Ana uridu an azhaba. Ana uridu an azhaba, saya ingin pergi. Nah, ini ujungnya fathah. Ya, mansub dia. Kemudian nahnu nuridu an narji'a, kami ingin kembali. Taib. Ya, an ini ya dia kosong dari arti. Dan an ini ya kalau nanti pada tingkat lanjutan dia dinamakan dengan huruf masdariyah. Ya. Apa itu huruf masdariyah? Huruf masdariyah adalah huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu sebagai masdar muawwal. Ya. Nantilah itu ya pada kitab selanjutnya akan kita bahas ya. Ini an, pokoknya an kalau ada an di awal fi'il mudhari pasti fi'il mudhari tersebut akan berubah menjadi fi'il mudhari yang mansub ya. Lanjut sekarang. Nah, yang kedua lan. Nah, lan ini ya dia dinamakan dengan ya harfu nafyin di halin wastiqbal. Ini adalah huruf yang menafikan untuk waktu sekarang dan akan datang. Nah, maka lan ini artinya tidak atau tidak akan ya, tidak atau tidak akan atau tidak akan pernah maksudnya. Contoh sini lan yan jaha, antum fokus nih pada ujung daripada fi'il mudhari ini. Lan yan jahal kaslanu. Nah, ini. Lan yan jahal kaslanu. Nah, ini. Tidak akan pernah berhasil al kaslanu, orang yang malas. Kemudian lan nu'mina laka. Ini juga sama, ujungnya fathah. Lan tidak akan pernah nu'mina. Ini orang-orang kafir di Mekah. Mereka begitu berkata kepada Rasulullah, lan nu'mina laka, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Seperti itu ya. Baik. Nah, ini lan ini menafikan untuk waktu sekarang dan akan datang. Artinya tidak atau tidak akan pernah. Lanjut ikhwah. Izan artinya kalau begitu atau jika demikian. Ini arti daripada izan. Contoh izan tanjah. Jika demikian kamu berhasil. Biasanya ada kalimat sebelumnya ya. Iran tanjah. Nah, ini perhatikan. Ini ujungnya adalah fathah. Iran tas ada ya, jika demikian atau kalau begitu kamu bahagia. Iran tas lama, jika demikian kamu selamat. Itu. Di sini ya kita atau di dalam buku Al-Muyassar, karena ini contohnya kebanyakan mengambil dari kitab ini, kitab Al-Muyassar ya, dan bahkan seluruh contoh untuk yang ini anak ambil dari kitab Al-Muyassar. Ustaz Aceng mengambil yang fathah saja ya, pada hakikatnya semuanya semua fi'il mudhari baik soyahir, mu'tal akhir maupun af'alul khamsah apabila dimasuki oleh alat-alat ini dia pasti mansub gitu ya. Apa tadi? An, lan, izan. Nah, baru 4 ya. An, lan, izan. Oh ya, baru 3.
Lanjut sekarang. Kai, ya. Kai artinya adalah agar atau supaya. Kaitan jaha, ya. Agar kamu berhasil. Nah ini ujungnya fathah. Kaitan jaha. Kemudian kaitah sula, ya. Tan jaha tadi agar kamu sukses lah. Tahsula agar kamu berhasil. Kaitar baha, ya. Agar kamu beruntung. Nah ini kai ini dia memasukkan akhir daripada fi'il mudhari'. Lanjut sekarang lam kai, ya, apa itu lam kai atau sering disebut dengan li kai, ya li hurufnya li, ya. Ini lam dengan makna kai, ya, artinya agar atau supaya. Contoh adalah ji'tu li ata'allama. Nah ini perhatikan ujung daripada fi'il mudhari'nya, ji'tu li ata'allama, aku datang li ata'allama agar aku belajar, ya. Atau aku datang untuk belajar. Kemudian liya'budullah. Nah ini baru ketemu ya. Nah ini lamnya adalah lam kai, agar mereka beribadah kepada Allah. Nah ini harus bunun ikhwah, ya. Dia ciri mansubnya adalah dengan harus bunun diboleh huruf nun. Kemudian lamul juhud ini juga sama li, kan, tapi lam ini maknanya penyangkalan, ya. Kalau lamul juhud maknanya adalah penyangkalan. Dan ya diawali dengan kalimat makana. Nah ini makana atau lam yakun, ya. Makana Allahu liyu'adzibahum. Nah, maka ini artinya adalah tidaklah Allah mengazab mereka atau tidaklah Allah menyiksa mereka. Karena dia diawali dengan makana yang menafikannya. Ya, jadi lam di situ tidak memberikan makna untuk, ya. Tapi karena diawali dengan makana, ya, tidaklah Allah mengazab mereka. Atau lam yakunillah liyaghfira lahum, ya. Tidaklah Allah mengampuni mereka. Begitu, karena dia diawali dengan makana atau lam yakun ini, ya. Jadi dengan tasrifannya, ya. Antum masih ingat kan tasrif kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntu, kunna, gitu ya. Jadi itu dengan tasrifannya atau lam yakun, ya. Lam yakuna, gitu ya. Itu lamul juhud. Kemudian terakhir hatta, ya. Ini hatta, ya. Lihat nih ujungnya. Hatta yasma'a kalam Allah, ya, sehingga dia mendengar kalam Allah. Nah ini ujungnya fathah, ya, ciri mansubnya. Kemudian hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Hatta yu'mina, sehingga dia beriman. Taib. Selesai ya. Nah ini ada latihan. Ini sama, anak ambil latihannya di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Yu'minuna, silakan dimasuki an jadi apa? Taslamina dimasuki kai jadi apa? Akzibu, nah ini lamnya lam juhud nih. Ma kuntu, nah ini kan dengan apa tasrifannya ya, ma kuntu li, karena ini akzibu, dominnya anak. Tah tadi dimasuki li jadi apa? Tarda walan, nah, ini ada Al-Baqarah ya, ayat 120. Tanjahani, ini li. Yashrobu, ya. Lam yakun li, nah ini sama. Kemudian yusalli hatta. Silahkan antum isi bentuk perubahannya ya. Alhamdulillah selesai rupanya ikhwah untuk pelajaran kita hari ini. Jadi kita hari ini sudah membahas yang pertama adalah i'rabul af'al, ya. Kemudian yang kedua adalah al-af'al, ya, al-mu'rabat, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-adawat an-nasibah. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang al-adawat al-jazimah, ya. Dan juga nanti insyaallah ya kita kepada tentang al-af'al al-mabniyat insyaallah ya. Dan kepada ikhwah fillah yang ingin bareng-bareng nih ya membantu untuk program kita, persilahkan di program Infak Bina Maki untuk operasional dan program dari pesantren Maki. Rekeningnya silahkan ya. 1310013441631 atau di Mandiri. Ini tadi Bank Mandiri ya. Kalau di Syariah Mandirinya 12576388854. Informasi silakan
Ini dua-duanya WhatsApp aktif ya, 0857 9595 5657 atau 0821 21 49 36 36. Tapi wafillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita pada hari ini. Karena mereka malam, mungkin antum nontonnya siang atau pagi ya. Tapi mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua ya. Tapi alhamdulillah itu tadi pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, Anda bisa ikut berjuang bersama kami di dalam operasional dan pengembangan program Pesantren Maki Bahasa Arab dan Studi Islam dengan program Infak Bina Maki. Bantuan bisa Anda salurkan melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 001 3441 631 atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 125 70 38854. Informasi di 0857 9595 5657 atau 0821 21 49 3636. Anda juga bisa membantu untuk pembangunan Ma'had Ainul Qalbi Pesantren Maki Bandung, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam dengan program Wakaf Tunai. Wakaf Tunai bisa Anda salurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan rekening 704 966 2027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira.